Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Rizandi. Ya, di video kali ini gue mau sharing atau ngasih rekomendasi beberapa helm untuk boncenger. Jadi buat teman-teman yang lagi cari helm buat pasangannya, buat temennya, atau buat klien yang selalu kalian ajak riding setiap hari gitu ya. Untuk klien untuk ojek online, mungkin video ini bisa ngebantu kalian nyari helm yang tepat buat dipakai di keseharian kalian. Di rekomendasi ini tidak ada scoring, jadi ini pure subjektif pengalaman gue pribadi pakai beberapa helm yang bakal gue sebutin nanti, yang dipakai sama pasangan gue di beberapa kondisi gitu. Ada 6 helm totalnya, gue bakal sharing ke kalian, bakal merekomendasikan ke 6 helm tersebut. Kira-kira apa aja nanti kita bakal bahas. Untuk mulai helm boncenger itu, gue punya beberapa poin-poin pertimbangan sih. Yang pertama itu soal bobotnya. Bobotnya itu penting karena biasanya rata-rata cewek kan yang kita bonceng, mereka tuh pengennya helm yang ringan, yang ringkes gitu. Cuman kita sebagai yang ngerti harus ngasih juga helm yang ringan tapi juga safe gitu, atau aman, safety-nya oke gitu. Itu juga penting. Lalu yang kedua itu soal ukurannya. Gue butuh helm yang emang ukurannya compact karena emang nggak selalu dipakai setiap hari. Jadi waktu mau naruh di bagasi itu masih aman, jadi bisa menyesuaikan segala ukuran kompartemen yang kita punya di bagasi motor, atau disimpan di lemari ataupun dititipin. Itu ukurannya compact gitu, nggak ribet buat kita bawa-bawa gitu, karena kita nggak selalu boncengan setiap hari kan ya. Lalu yang ketiga tuh soal harganya. Untuk harganya pasti kalau gue pribadi nggak nyari yang mahal-mahal banget, kecuali untuk case-case tertentu, misal untuk touring atau untuk proper riding. Tapi untuk keseharian kayaknya nggak harus yang mahal-mahal untuk boncenger ini. Dan yang terakhir tuh soal stylenya. Stylenya ini biasanya kalau gue pengennya senada dengan yang gue pakai sebagai ridernya. Jadi rider dan si boncengernya punya karakter yang sama, depan dan belakang dilihatnya enak gitu ya, karena punya karakter helm yang sama gitu. Jadi matching lah gitu. Jadi itu beberapa poin penting. Sekarang kita langsung bahas saja helm apa aja yang bisa gue rekomendasikan untuk para boncenger. Kita mulai dengan beberapa helm dengan desain yang urban and futuristic. Yang pertama ada GM Evoque. GM Evoque ini punya desain yang kotaan banget, urban banget gitu ya. Shape-nya dia rounded dan dia cocok untuk all gender, biasa untuk cewek bisa untuk cowok. Untuk fitur bawaannya dia udah menggunakan yang smoke, the real smoke maksudnya gitu ya. Jadi emang smoke yang pekat, karena emang ada yang semi smoke, ada yang smoke, dan ini yang digunakan oleh GM ini dia menggunakan yang smoke pure, jadi dia lebih pekat untuk warna intensitas kegelapannya. Dan dia punya bentukan yang futuristik di bagian visor-nya, ditambah juga dengan bagian rekat yang jadi kayak signature dari si helm ini. Signature bulat kayak gitu. Dia mirip juga dengan si AGV Orbit sih kalau kata gue. Lalu untuk bagian airflow-nya dia punya top air ventilation dan juga punya forehead ventilation. Ini mungkin bakal ngebantu juga buat teman-teman yang sering kegerahan boncengernya. Ini bisa ngebantu karena ada forehead ventilation. Di bagian interior paddingnya rapih. Ada juga lubang-lubang yang sesuai dengan ventilasi untuk memaksimalkan airflow. Dan untuk fitmentnya, gue yakin boncenger kalian nggak akan ngeluh pakai helm ini. Pertama, helm ini ringan, bobotnya cuma 1.200 gram aja. Lalu dia punya head shape intermediate oval. Dan kalau kata gue ini perlu upsize, terutama untuk teman-teman yang berhijab. Mending di upsize dari ukuran kepala kalian gitu. Kalau misalnya kalian ukuran kepalanya 57, 58, mending pakai ke L sekalian gitu. Atau malah yang suka atau yang rambutnya panjang gitu, pakai cepol mungkin bisa pakai juga size XL. Yang pasti ini helmnya ringan, jadi nggak akan ngeluh kalau dipakai di jalan pakai helm GM Evoque ini. Dan hal yang menarik lainnya, helm ini punya 19 warna pilihan. Gila, 19 warna pilihan dari si GM Evoque ini. Jadi banyak banget, ada warna-warna pastel tuh, ada yang matte, ada yang glossy, dan itu varian warnanya banyak banget. Jadi ini bisa menyesuaikan dengan karakter atau selera dari si usernya. Untuk harganya, helm ini dibanderol dengan harga 380.000 aja sampai ke sekitar 420 ribuan untuk harganya di marketplace. Kalau itu belum termasuk promo, misalnya pakai voucher mungkin bisa lebih murah lagi. Dan ya overall seperti itu untuk impresi dari GM Evoque ini yang pernah gue pakai. Ya mungkin kekurangannya hanya visibilitasnya akan berkurang waktu dipakai di malam hari karena emang visor bawaannya menggunakan visor berwarna smoke. Itu aja sih. Sekarang kita lanjut ke rekomendasi helm berikutnya. Di helm berikutnya ini masih punya karakter urban. Cuman tadi urban futuristik, untuk GM Evoque yang ini urban tapi retro. Jadi ini yang menarik, urban retro futuris juga. Ini ada Zeus 200 FB.
Gue suka banget dengan bentuk helm ini. Jadi dia dia tuh helmnya rounded, kelihatannya retro banget gitu untuk si shell-nya. Cuma dia menggunakan visor yang panjang, jadi secara fungsional visornya kepake buat nge-cover bagian wajah kita dari terpaan angin. Tapi bentuk helmnya tuh rounded, jadi ini lucu banget buat gue untuk si helm 200 FB dari Zeus ini. Dan untuk bagian cheekpadnya pun dia terekspos, mirip dengan helm-helm urban dan juga helm-helm retro. Dia terekspos untuk bagian si cheekpadnya. Lalu untuk shell-nya pun dia ringan untuk helmnya, jadi untuk boncengan akan ngeluh pakai helm Zeus ini, helmnya ringan banget. Dan yang menarik itu detailnya ini rapih untuk Zeus ini, baik di bagian interior ataupun di bagian eksterior ini rapih untuk detail dari si Zeus 200 FB ini. Fitur lainnya helm ini sudah ada sun visor, jadi buat boncengan yang butuh sun visor ini udah tersedia sun visor di helm Zeus 200 FB ini. Dan untuk ukurannya, helm ini sebenarnya true size ya, kalau misalnya lingkar kepala kalian 55 ya pakainya size S atau 57 pakainya size M, kecuali dengan kondisi tertentu pakai hijab ataupun rambut panjang mungkin bisa naik satu size. Cuman kalau misalnya rambutnya tipis, ini tetap pakai ukuran yang sesuai size M ya size M gitu. Dan untuk harganya emang sedikit lebih mahal, ini harganya di Rp730.000. Cuman di jalan tuh masih jarang banget yang pakai. Ini lucu banget dan ngingetin gue beberapa helm atau film-film di Filipina, di Taiwan, di China, ini helmnya kayak gini lucu-lucu. Yang ketiga ada helm urban lagi, desainnya rounded tapi sedikit lonjong. Ini ada MDS Magnum. Kelebihannya MDS Magnum ini dia punya visor yang unik. Dia visornya berfungsi juga sebagai pad. Jadi ini unik untuk MDS Magnum ini. Terobosan baru sih di tahun 2024 kemarin. MDS Magnum dengan visor dan padnya. Dan yang menarik lainnya, harganya cuma Rp190.000 aja. Paling mahal Rp220.000 lah. Ini jadi harganya murah banget, terjangkau banget buat helm dengan kualitas yang oke. Jadi emang dia punya shell material yang cukup baik. Kalau buat gue, dengan harga yang sangat terjangkau dari MDS ini, QC-nya oke. Jadi ya nggak akan ngeluh sih pakai helm Rp190.000 dengan kualitas shell seperti ini masih oke banget gitu. Emang tidak ada fitur yang bermacam-macam gitu ya, tapi ya mengingat harganya dan juga dengan keunikan visornya, fair price untuk harga, atau dia pilihan yang tepat juga untuk teman-teman yang nyari helm harian untuk boncengar dengan harga yang sangat terjangkau. Selanjutnya ada helm dengan fitur yang cukup advance di sini dan dijual di berbagai negara. Dia produk global, tapi desainnya masih tetap urban. Ini KYT D-City. Helm ini emang didesain untuk dipakai sehari-hari di perkotaan, makanya desainnya pun urban. Cuman fiturnya ini advance banget karena dia sudah ada push pin untuk pin lock 120. Dia juga sudah ada intercom ready, dia sudah wearable glasses, dan dia tersertifikasi ECE 2205. Ditambah lagi untuk shell-nya dia punya 2 cell size dan juga 2 IPS size. Jadi menarik banget untuk helm KYT D-City ini. Tapi secara fitment emang agak aneh sih kalau misalnya kalian nyari yang pas banget gitu. Jadi dia menguncinya di bagian atas doang. Jadi perlu dipastikan boncengan kalian suka dengan fitment-nya gitu. Cuman ini proper banget kalau misalnya kalian pakai helm ini untuk boncengan kalian. Dengan kemewahan cell size-nya, sertifikasinya, fiturnya, helm ini dibanderol dengan harga Rp730.000. Selanjutnya ada helm yang sedikit beraura sporty, cuman harganya terjangkau. Ini yang paling sering dipakai oleh pasangan gue di setiap harinya gitu ya. Ada NHK N1 Elite. Jadi untuk helm ini emang dipakai hampir setiap hari oleh pasangan gue, karena kita berangkat bareng pagi-pagi, pulang juga bareng sore atau malam gitu ya. Ini yang paling sering dipakai, kondisinya udah babak belur banget karena emang dipakai di bagasi. Dan dia bukan helm yang disayang, bukan disayang gimana ya, bukan yang di lap setiap hari, karena ini emang helm tempurnya dia, dipakai setiap hari. N1 Elite ini, kenapa dipilih menjadi helm harian? Karena emang dia punya bobot yang cukup ringan untuk N1 Elite ini. Ringan dan dengan desain sportinya, dia selalu masuk dengan karakter gue sebagai rider gitu ya, dengan helm-helm yang punya bentuk sporty juga yang sering gue pakai di depan gitu. Jadi ini warnanya aman dan juga dia punya beberapa pilihan warna yang lucu kayak warna pastel mocha, ungu, yellow. Jadi banyak banget pilihan warnanya yang sesuai dengan karakter dari si boncengan atau si usernya gitu, terutama yang cewek-cewek gitu.
Sebenarnya helm ini tidak ada slot untuk speaker intercom, cuman untuk gue pribadi, gue menggunakan speaker intercom atau intercom di helm N1 Elite ini gitu. Tetap bisa kok, cuman emang nggak seleluasa dengan helm yang punya slot khusus untuk speaker intercom itu aja sih. Kadang-kadang suka lepas speakernya. Tapi overall, dipakai hampir setiap hari dari 7 hari dalam seminggu gitu ya, dipakainya sekitar 4 hari helm ini. Ini masih nggak ada keluhan dari istri gue, dan gue pun kenapa memilih ini sebagai harian buat istri gue, karena emang dia compact size-nya dengan desain yang sporty, walaupun punya spoiler, dia tetap bisa masuk ke bagasi NMAX gue, jadi ini aman banget gitu. Dan yang paling penting, harganya juga dia terjangkau cuma 300 ribuan aja. Terakhir, ada helm yang emang proper banget, dan gue pakai ini untuk pasangan gue, kalau misalnya kita mau proper riding, atau mau touring, atau mau hangout, cuman emang yang pengen riding bener gitu ya. Jadi di sini ada KYT TTR Jet. Oke, jadi milih TTR Jet karena emang biar sama gue gitu ya untuk kesehariannya. Waktu itu masih pakai TTR Jet, dan dia juga nyobain TTR Jet, ternyata dia suka dengan si fitment yang emang meluk banget buat si fitment dari KYT TTR Jet ini. Dia tidak mengeluh, tidak ada pressure point gitu ya. Dan secara sertifikasi ini lengkap banget, terutama untuk keamanannya karena udah ISI 2206. Jadi ya gue pun ngerasa lebih aman memberikan helm tersebut karena emang sertifikasinya jelas, tinggi gitu ya. Dan fitur-fiturnya juga ngebantu banget sih. Udah intercom ready, udah wearable glasses, sama dengan versi yang kayak TD City tadi. Ini fiturnya lengkap, cuman dengan fitment jauh lebih baik untuk kayak TTR Jet ini. Jadi dia suka banget dengan fitmentnya, aman banget. Dan warna yang dipilih itu warna Stellar Diamond. Ya, punya dua cell size, punya dua IPS size, fitment meluk, desain sporty sesuai dengan karakter gue gitu ya. Jadi ya ini yang dipilih. Salah satu rekomendasinya dari gue itu kayak TTR Jet. Jadi total ada 6 helm. Ada GM Evoque, ada Zeus 200 FB, ada tadi tuh MDS Magnum, ada NK N1 Elite, kayak TDC, dan juga KYT TTR Jet. Ini 6 ini punya karakter yang berbeda. Biasanya gue menyesuaikan kemana gue mau perginya bareng dengan istri. Kalau misalnya cuman deket-deket aja, mungkin kita bisa pakai MDS Magnum aja. Kalau misalnya mau yang proper kayak tadi pakai TTR Jet. Terus kalau misalnya keseharian gue pakai N1 Elite. Jadi ya purpose-nya beda-beda sih. Tergantung kalian butuhnya yang seperti apa gitu. Kalau misalnya sekarang di fase-fase mudik nih ya, mungkin bisa jadi pilihan tuh yang TTR Jet atau N1 Elite. Itu juga bisa gue rekomendasikan untuk pakai touring gitu ya, karena emang safety-nya oke, maksudnya materialnya oke. Cuma untuk lebih advance lagi bisa pakai yang TTR Jet. Jadi menyesuaikan aja dengan budget kalian, dengan kebutuhan kalian. Itu rekomendasi dari gue untuk helm-helm boncengar di awal tahun 2025 ini. Dan sekian video dari gue. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi cari helm untuk boncengar. Dan jika berkenan, boleh di like, subscribe, share untuk channel Acuan Hobi ini. Dan gue juga berterima kasih buat supportnya ke Acuan Hobi ini dari teman-teman semua. Terima kasih banyak, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.